kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita berada di hari terakhir di tahun 2022. Beberapa jam ke depan kita akan melangkah meninggalkan 2022 dan memasuki tahun yang baru. Tahun yang penuh misteri, karena tidak satupun yang pernah menjalaninya ya. Maka saya katakan penuh dengan misteri, yaitu tahun 2023. Nah saudara, nanti juga malam ada live ya untuk pisah sambut tahun. Nah saudara harus ikuti dan saudara bisa masuk di room nanti dan saling mengucapkan selamat tinggal tahun 2022 dan selamat datang tahun 2023. Baik Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah berada di tempat untuk menghabiskan waktu yang sisa di 2022 ini dengan berbagai kegiatan akhir tahun bersama keluarga. Tapi saudara, sebelum saudara melakukan berbagai aktivitas sebagaimana biasanya, saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang telah mengantar kami sampai pada hari ini. Amen. Di hari terakhir di 2022. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami berada. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan sebelum kami beraktivitas mengisi akhir tahun ini dengan berbagai kegiatan bersama keluarga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami, buka hati pikiran kami, dan kami percaya firman Tuhan ini akan memberikan kami kekuatan untuk melangkah meninggalkan 2022 dan memasuki tahun yang baru 2023. Urapi kami semua dan kiranya pengurapan Tuhan juga turun atas seluruh perangkat yang kami gunakan sehingga kami bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita akan membaca di dalam Yosua pasal 1 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Silakan. Terima kasih. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gurun Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, demikian pembacaan di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini bicara soal perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saudara, ada satu kisah seorang pemuda yang dalam perjalanannya tiba di sebuah perempatan jalan. Ia berdiri dengan bimbang karena ia bingung mau mengambil jalan yang mana. Maka ia pun kembali dan bertanya pada seorang kakek. Kakek, menurut kakek, jalan manakah yang harus saya lalui? Ada 3 jalan dan saya bingung mau mengambil jalan yang mana. Kakek itu menjawab dengan sangat bijak, "Hai anak muda, jika kamu tahu kemana arah tujuanmu, maka kamu dapat memutuskan jalan mana yang kamu ambil." Saudara, kita semua dan setiap orang yang masih hidup, kita bernaung di bawah langit yang sama, berpijak di atas bumi yang sama, dibasahi oleh hujan yang sama, digelapi pula oleh malam yang sama, dan diterangi oleh matahari yang sama pula. Namun, kita memiliki perbedaan dalam memaknai perjalanan kehidupan yang Tuhan beri. Seperti dalam cerita anak muda tadi. Dalam sebuah perjalanan, ada yang sekedar jalan saja. Apa yang menjadi tujuan hidup tidak mau pusing-pusing dipikirkannya. Ada yang berjalan tapi bingung dan tidak tahu arah mana yang harus dia ambil. Ada juga yang mengambil jalan-jalan pintas asalkan menguntungkan dan menyenangkan. Dan ada yang menempuh perjalanan dengan meresapi setiap kepahitan dan kesukaan yang terjadi. Saudara, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita semua akan mengakhiri tahun 2022 ini. Ini hari terakhir 31 Desember. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Saudara, saat kita mengakhiri perjalanan kehidupan di tahun 2022 ini, maka saat ini adalah saat yang tepat untuk sejenak berhenti dan mungkin sedikit ya, jangan banyak ya, sedikit menoleh ke belakang, merenungi ya, orang bilang flashback ya. Kalau bilang menoleh itu biasanya orang bilang jangan menoleh ke belakang ya. Nah, tetapi saya mau katakan di sini bahwa sedikit saja kita menoleh ya ke belakang, merenungi perjalanan yang sudah dilalui dan menatap ke depan pada perjalanan yang masih penuh misteri di 2023.
Juga sekaligus tentunya kita menengadah ke atas kepada Tuhan Sang Penguasa waktu dan kehidupan ini di dalam doa tentunya ya saudara ya. Inilah saat bagi kita untuk merenung sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Seberapa banyak waktu pada tahun ini yang telah kita pakai untuk berbuat kebaikan. Seberapa banyak waktu tahun ini yang telah kita manfaatkan untuk membawa hidup kita dan keluarga kita berjumpa dengan Allah. Saudara, bila kita memiliki 2 lembar daftar, saya beri nama yang satu mantap dan yang lainnya daftar kekhawatiran. Kira-kira nih, daftar mana yang lebih banyak isinya atas kehidupan di tahun 2022 ini? Apakah mantap dan bersyukur yang lebih banyak, atau kekhawatiran dan kemudian mengeluh yang lebih banyak? Saudara, Tuhan memantapkan hati Yosua. Kalau kita baca tadi dengan baik, firman-Nya berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, perhatikan, tidak main-main. Tuhan berfirman 3 kali loh. Sampai 3 kali, yaitu pada ayat 6, ayat 7 dan juga ayatnya yang ke-9. Artinya Yosua benar-benar diminta supaya kuat dan teguh hatinya. Hal ini mengandung 2 makna tentunya. Pertama, kekuatan dan keteguhan hati menerima mandat Allah untuk memasuki tanah Kanaan. Mandat yang wajib diterima dengan syukur dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Yang kedua, kekuatan dan keteguhan hati untuk menjalankan tugas di tanah Kanaan nanti. Jangan tawar dan kecut hati. Tuhan memanggil, ya kan? Ia juga yang menguatkan, meneguhkan, dan memampukan Yosua. Kalau Tuhan sudah memilih, menetapkan, ya bukan hanya memanggil saudara, memilih dan menetapkan Yosua untuk menggantikan Musa, berarti Tuhan juga yang bertanggung jawab, ya kan? Sehingga Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan, dan memampukan Yosua. Tugas Yosua, kalau kita baca selanjutnya, akhirnya berhasil karena ini Tuhan menyertai. Saudara, penyertaan Tuhan ditegaskan dalam ayat 5. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini wujud kesetiaan Allah yang telah memanggil Yosua dan bangsanya. Tuhan berkarya dalam perjalanan hidup umatnya. Keberhasilan Yosua adalah karena pertolongan Tuhan. Tapi pertolongan Tuhan saja tidak cukup, saudara. Karena pertolongan Tuhan harus, sekali lagi, harus, ya. Jadi pertolongan Tuhan harus disertai dengan hati yang kuat dan teguh. Amin. Amin. Dengan hati yang kuat dan teguh, mari kita tinggalkan segala kenangan di tahun 2022 ini. Entah kenangan yang pahit maupun manis. Hati yang kuat dan teguh akan membuat kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong dan menyertai kita dengan selamat sampai akhir tahun ini. Ebenezer, sampai di sini
Tuhan sudah menyertai. Amin. Dan tidak hanya sampai di sini, tetapi juga ada Immanuel, Allah yang akan menyertai dan terus menyertai. Saudara, mungkin di tahun ini kita mengalami banyak hal yang kurang menyenangkan dan tidak mengenakan. Namun, itu kita tetap bersyukur. Haleluya. Amin. Kita harus tetap bersyukur dan menjadikan itu sebagai pelajaran berharga. Saya mau bilang begini, saudara. Sebuah masakan itu menjadi sedap karena dimasukkan bumbu-bumbu yang dipilih oleh koki yang memasaknya. Betul? Begitupun sebuah kehidupan menjadi indah karena masuknya orang-orang yang Tuhan izinkan dalam kehidupan seseorang. Amin. Ada yang masuk seperti kunyit, walau penampilannya jelek, tapi sanggup memberi warna indah yang sulit dilupakan. Nice. Begitu? Iya kan? Ada yang masuk seperti bawang merah, yang semakin lama bersamanya semakin banyak air mata yang tertumpah. Ya namanya juga bawang. Kalau ada lagu-lagu yang membuat air mata mengalir, orang bilang ini mengandung bawang. Iya kan? Ada yang masuk seperti lada. Saudara tahu lada? Iya. Lada walau nampak kecil halus, tapi memberi kehangatan. Betul? Ada juga yang masuk seperti cabai. Iya kan? Saudara tahu cabai? Kalau orang Manado bilang rica. Iya kan? Nah saudara, jadi ada yang masuk seperti cabai yang dalam tanda kutip menipu dengan warnanya yang menarik, tapi membuat keringat bercucuran. Karena itu hati-hati beli cabai, saudara. Ya, saya pernah beli cabai, dari sekian banyak yang saya beli, nggak ada satupun yang manis. Haleluya. Karena itu saudaraku, saya mau katakan begini. Jagalah dan jangan sia-siakan mereka yang masuk memberi kebaikan dalam hidupmu. Amin. Syukurilah semuanya itu. Dan janganlah membenci mereka yang masuk mungkin menyakiti hidupmu. Karena mereka pun juga berperan menyedapkan pribadimu. Amin. Semuanya itu Tuhan izinkan masuk untuk merubah segala yang tidak baik yang ada dalam pribadimu menjadi baik. Karena itu bersyukurlah atas kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa melampaui tahun 2022 ini. Kita bersyukur atas rumah yang kita diami, walaupun masih kecil atau bocor-bocor, ya kan? Ya, daripada yang tidak punya rumah, ya kan? Yang tidak punya rumah ya bersyukur masih ada, ya kan? Karena pasti ada rumah tersedia bagimu di surga, ya kan? Makanya ada orang doa punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Wah, saya banget itu saudara ya. Nah, jadi saudara apa yang kekasih, kita juga bersyukur atas keluarga ya, yang hari ini kita ada bersama dengan mereka ya. Tapi juga mungkin ada anggota keluarga saudara yang sudah pulang ya ke rumah Bapa, tetap harus mengucap syukur. Amin. Kita juga bersyukur ada sahabat-sahabat, ada teman-teman ya saudara
yang hari ini bersama dengan kita. Kita juga bersyukur atas pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Kita bersyukur sebab semua itu adalah karena Tuhan. Amin. Jika tahun ini kita, sahabat Galilea, mungkin kehilangan orang yang kita kasihi, jika kita masih bergumul dengan anggota keluarga yang sakit misalnya, saya mau katakan begini saudara, tetaplah teguh dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tetaplah berserah dalam tangan Tuhan. Akhirilah tahun 2022 ini dengan sikap menerima dan bersyukur. Apa saudara? Menerima dan bersyukur. Tuhan masih memberi hidup dan kesempatan bagi kita semua untuk ada dan tentunya beribadah, berdoa, dan memuliakan namanya. Amin. Demikian pula dalam menyongsong tahun yang baru 2023. Meski masih menjadi misteri, tetapi hati yang kuat dan teguh adalah sikap iman kita. Tunjukkanlah kualitas sebagai anak-anak Tuhan yang hidup berdasarkan iman. Amin. Orang percaya hidup berdasarkan percayanya. Pengikut Kristus hidup menurut firman-Nya. Bila muncul kekhawatiran, saya mau katakan begini, tekan dengan kemantapan iman. Tenggelamkan ya kekhawatiranmu dengan keteguhan hati dalam Kristus. Dengan cara demikian, maka yang muncul adalah iman yang teguh dengan perilaku yang benar. Menatap masa depan dengan penuh semangat dan pengharapan. Di dalam Kristus ada pengharapan. Tahun dan waktu akan segera silam. Masa lampau akan usai. Kenangan akan berlalu. Tapi syukur akan terus memancar. Mengantarkan kaki kita melewati tahun 2022 ini. Dan memantapkan langkah kita untuk menapaki kehidupan yang baru di tahun yang baru yang segera kita jelang tinggal beberapa jam ke depan. Karena itu saya mau sampaikan kepada seluruh subscriber Galilea Network dan sahabat Galilea yang setia mengikuti channel ini. Mungkin sepanjang saudara menyaksikan, mengikuti ya, tayangan sahabat Galilea setiap pagi, Senin sampai Sabtu 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di sepanjang tahun 2022 ini ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati. Tapi saya mau katakan, bisa jadi Tuhan sedang menegur engkau dan Tuhan akan menyatakan kebaikannya jika saudara merespon secara positif. Dan karena itu tidak ada kata yang bisa kami sampaikan, saya bersama istri dan seluruh kru yang bertugas di balik layar sana. Kami menyampaikan mohon maaf ya, kalau ada hal yang tidak berkenan, dan tetap teguh dan kuat di dalam iman percaya kepada Yesus. Dan tentunya kami sampaikan selamat mengakhiri tahun 2022 dan selamat memasuki tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat luar biasa dalam hidup kami. Amin. Sampai pada hari ini, di hari terakhir di 2022, kami ada sebagaimana kami berada. Firman Tuhan sepanjang tahun ini kami dengar melalui channel Galilea Network. Kiranya apa yang kami dengar bukan untuk kami lupakan, tapi itu menjadi rema dalam hidup kami. Dan ini yang akan menjadi kekuatan kami untuk kami melangkah di 2023 yang masih misteri. Kami percaya 2023 adalah tahun kemenangan bagi kami. Tahun berkat, tahun kesuksesan, tahun promosi bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Berkati seluruh sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus, malam ini mengalami pemulihan. Dalam nama Di Yesus. dalam nama Yesus, ekonomi dipulihkan, juga rumah tangga dipulihkan. Amin. Hamba percaya bahwa ketika mereka mengakhiri 2022 dan ketika malam akan memisahkan 2022 dan kami akan masuki 2023, kami percaya Amen. semua karena Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, saya percaya saudara diberkati dengan firman yang baru saja diberitakan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa untuk mendukung pelayanan Pastor Muhammad Rusli Monwarfa melalui YouTube channel Galilea Network. Like, comment, subscribe, share ke seluruh dunia supaya jadi berkat untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada